Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kelas 11 Madrasah Aliyah, khususnya pada mata pelajaran fikih. Hari ini kita masuk ke materi inti, yaitu pada bab 1, materi jinayah dan hikmahnya. Sebagaimana yang dipaparkan pada pengenalan materi minggu lalu, bahwa pada bab ini atau bab jinayah akan dipelajari 4 subbab. Yang pertama pembunuhan, yang kedua qisas, yang ketiga diyat, dan yang keempat adalah kifarat. Namun pada materi hari ini kita akan mempelajari subbab yaitu pembunuhan, yang meliputi pengertian pembunuhan, macam-macam pembunuhan, dasar hukum larangan membunuh, dan hikmah dari hukuman yang diterapkan bagi pelaku pembunuhan. Yang pertama, pengertian pembunuhan. Pembunuhan secara bahasa berarti menghilangkan nyawa seseorang. Kemudian pembunuhan secara istilah yaitu perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan, atau dengan kata lain, melenyapkan nyawa seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja dengan menggunakan alat mematikan ataupun tidak mematikan. Dari kedua pengertian ini dapat disimpulkan bahwa pembunuhan merupakan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, dan itu tidak dibenarkan dalam agama Islam. Macam-macam pembunuhan. Pembunuhan dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja diartikan sebagai pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai ataupun yang memberatkan. Dikatakan pembunuhan sengaja apabila ada niat dari pelaku sebelumnya dengan menggunakan alat atau senjata yang mematikan, di mana si pembunuh ini termasuk orang yang balik, dan yang dibunuh atau korban pembunuhan ini adalah orang yang baik. Contoh biasanya alat yang digunakan untuk orang-orang yang melakukan pembunuhan secara sengaja, misal menggunakan pisau, pedang, ataupun alat atau benda tajam lainnya. Kemudian yang kedua, pembunuhan seperti sengaja. Pembunuhan seperti sengaja yaitu menghilangkan nyawa seseorang tanpa ada niat membunuh dengan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan atau tidak lazim dipakai membunuh, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Kemudian yang ketiga, pembunuhan karena kesalahan, yaitu perbuatan seseorang tanpa bermaksud melakukan kejahatan, namun karena salah sasaran menyebabkan kematian seseorang. Seperti seseorang yang berburu rusa, namun mengenai orang lain hingga berakibat kematian. Dasar hukum larangan membunuh. Membunuh merupakan salah satu perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam, karena Islam menghormati dan melindungi hak hidup setiap manusia. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 33, yang artinya, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan suatu alasan yang benar, dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Karena adanya ketegasan mengenai larangan pembunuhan, maka jika ada dua pihak yang saling membunuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara, maka orang yang membunuh maupun yang terbunuh tersebut sama-sama akan masuk neraka
sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya, jika ada dua orang muslim berhadapan dengan membawa pedang masing-masing dengan niat mau saling membunuh, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Kemudian hukuman bagi pelaku pembunuhan. Seperti pada macam-macam pembunuhan, yaitu ada 3, maka ada 3 pula hukuman bagi pelaku pembunuhan berdasarkan jenis pembunuhannya atau kategori pembunuhannya. Yang pertama, untuk hukuman pelaku yang melakukan pembunuhan sengaja, hukumannya adalah dengan kisos, yaitu pelaku harus diberikan sanksi atau hukuman yang setimpal dan berat, yang biasanya diistilahkan dengan nyawa harus dibayar dengan nyawa. Kemudian hukuman bagi pelaku pembunuhan yang kedua, yaitu pembunuhan seperti sengaja. Hukumannya adalah dengan dihukum dengan membayar sejumlah denda, yaitu diat berat, dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban, yang mana setiap tahunnya itu dibayar sebanyak 1/3. Dan selain itu, selain diat berat, pembunuh juga harus menunaikan kifarat. Kemudian hukuman bagi pelaku pembunuhan yang ketiga atau kategori yang ketiga, yaitu pembunuhan karena kesalahan. Hukuman bagi pembunuhan karena kesalahan adalah dengan membayar sejumlah denda atau diat ringan yang diambil dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban, dan setiap tahunnya ini dibayarkan sebanyak 1/3. Kemudian apa sih hikmah dari larangan membunuh? Apa sih hikmah hukuman bagi pelaku pembunuhan? Nah, Islam menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak lain dan tidak hanya untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa setiap manusia. Penerapan hukuman yang berat bagi pembunuh ini dimaksudkan agar tidak seorang pun melakukan pembunuhan atau tidak seorang pun melakukan tindakan kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Karena Islam sangat menganjurkan agar kita memelihara jiwa, memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa setiap manusia. Baik, itulah tadi materi pada pertemuan kita pada hari ini. Apabila ada sesuatu atau hal-hal yang belum dimengerti atau ingin dipertanyakan, silakan bertanya di grup belajar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.